Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silam Pari TV? Senang ketemu lagi sama aku di Silam Pari Sepekan. Minggu 12 Februari 2023. Banyak berita-berita padan yang kami injuk ke sama pemirsa selama 1 minggu, Kak. Bersama aku Mang Edi kala Silam Pari Sepekan. Selengkapnya. Diduga mengalami kecelakaan tunggal, ada pelajar di SMP di Kota Lubuk Linggau ditemukan tak bernyawa di sawah. Peristiwa tersebut sempat mengheboh ke warga di Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Warga di Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 dihebohkan dengan adanya sesosok mayat di sekitaran persawahan. Diduga mayat tersebut adalah warga Jalan Nangka, Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, yang menjadi korban kecelakaan tunggal. Anak tersebut diduga masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, berinisial AYP, berusia 13 tahun. Menurut informasi, kronologi kejadian yakni korban bernama Yudi tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nopol BG 3981HY dari Jalan Nangka lalu masuk ke Jalan Sejahtera hendak menuju ke Jalan Cianjur. Saat di pertengahan Jalan Sejahtera, diduga anak tersebut dalam kondisi ngebut dan motor oleng, lalu menyenggol pembatas gorong-gorong dan sepeda motor tersebut masuk ke dalam sawah yang ada di Jalan Sejahtera. Kemudian, diduga setelah masuk ke dalam sawah, anak tersebut pingsan karena benturan keras, serta karena kondisi jalan sepi membuat tak satupun orang yang menolongnya. Salah seorang warga Jalan Sejahtera, Yuliana, mengaku dirinya hendak mencari ayam namun belum sempat mencari ayam sudah melihat bocah tersebut di dalam sawah dan sudah tidak bergerak. Kemudian dirinya langsung meminta pertolongan pada orang yang lewat. Azan tuh kan gerimis tuh kan aku tuh nak nyari ayam. Pas aku nengok belum sempat nak nyari ayam, aku lah nengok motor tuh lah di dalam itu. Sama budak tuh udah bergerak lagi. Terus aku datik uang nian karena aku dewean, aku langsung jerit minta tolong dengan uang manggil Depi. Jerit-jerit aku minta tolong mana motor yang ngadok. Regita Laura, Silam Pari TV. Pengaruh obat terlarang buat seorang anak di Kota Lubuk Linggau tegah nyiksa ibu kandungnya sampai babak belur. Tersangka nyiksa ibunya dikarenakan permintaannya tidak dituruti. Seorang anak tega menganiaya ibu kandung karena permintaannya tidak dipenuhi. Kejadian tersebut membuat sang ibu akhirnya melaporkan anaknya ke Polres Kota Lubuk Linggau. Melihat kejadian tersebut, Satuan Reskrim Polres Lubuk Linggau akhirnya mengamankan tersangka yang ditangkap di rumah korban yang berlokasi di Jalan Mutiara RT 11, Kelurahan Tabajemeke, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Saat diperiksa tim Polres Lubuk Linggau, tersangka berinisial R dilakukan tes urin dan hasilnya dinyatakan positif pengguna narkoba. Hal ini sudah diketahui sang ibu. Pasalnya, tersangka sering marah-marah, berkata kasar, melawan, menganiaya hingga merusak barang-barang milik ibu kandungnya. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menjelaskan, kronologi kejadian, tersangka R pada Rabu 8 Februari 2023 datang ke rumah ibunya kemudian memecahkan piring serta perabotan rumah tangga. Lalu tersangka R memukul ibunya di bagian mata sebelah kanan dan tangan sebelah kiri yang mendapatkan luka memar. Jam 18.30, saudara Rio ini datang ke rumah orang tuanya, terus kemudian memecah piring, barang perabotan rumah tangga, dilempar semuanya ke lantai. Kemudian ibunya datang, ditanyalah sama ibunya, kamu katanya mau ke Pekanbaru. Nah, terus dipukullah ibunya ini, mata sebelah kanan bengkak hasil dari visumnya dan tangan sebelah kiri juga ada memar. Nah, setelah memukul orang tuanya, saudara R ini masih terus melakukan pengerusakan membanting piring di rumah orang tuanya. Setelah itu orang tuanya melaporkan
saudara Rio ini, saudara R ini, ya. Rio. Sementara tersangka R mengaku dirinya emosi karena sang ibu menyuruh dirinya merantau. Dan dirinya menyesal telah menganiaya ibunya serta dirinya juga mengaku sudah lama tidak memakai narkoba. Awalnya dia nyuruh saya pisah sama istri saya emosi, saya pecahin kaca, dia ngalangin, makanya kena ke ibu saya tanpa ada faktor kesengajaan ataupun ini lah. Kalau tidak ada faktor kesengajaan kok 2 kali bengkaknya? Enggak, dia yang ngalangin Pak, mau izin Pak. Dan yang saya pecahin rumah saya sendiri, yang saya iniin. Iya, tapi kan kamu udah punya keluarga, ibu kamu tinggal Siap. sendiri. Siap. Nah, kenapa kamu pecah-pecahin piring itu? Karena saya emosi, dia maksa saya nyuruh merantau, ninggalin anak istri saya nggak mau. Saya luapin emosi saya ke barang, dia yang ngelarang, jadi kena ke ibu saya Pak. Kamu ke Kali ini Pak. Kabarnya pernah gawe satpam juga ya dulu? kamu pernah jadi satpam? Siap, iya Pak. Di mana? Di daerah Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Barat, belakang Roksimas. Oh, kenapa balik? Karena COVID, pengurangan karyawan, jadi balik dulu. Ada lagi dari rekan-rekan? Akibat perbuatannya, tersangka telah ditahan di Satreskrim Polres Lubuk Linggau dan dikenakan pasal 351 KUHP dan atau pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 2 tahun. Regita Laura, Silampari TV. Viral video di media sosial penangkapan pelaku curat besi PT KAI Kota Lubuk Linggau yang dinyanyi ke tim Polres Lubuk Linggau. Sekarang pelaku pencurian dan diamankan di Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Polres Lubuk Linggau gelar press release ungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Pada Jumat 10 Februari 2023, pelaku merupakan DPO yang mencuri spare part PT KAI Kota Lubuk Linggau dan berhasil diamankan oleh Satuan Reskrim Polres Lubuk Linggau. Kronologi kejadian yakni pelaku melakukan pencurian di gudang suku cadang PT KAI Lubuk Linggau. Akibat pencurian ini, PT KAI mendapat kerugian sebanyak Rp22.745.000. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menjelaskan, tersangka berinisial R yang melakukan pencurian di gudang spare part suku cadang PT KAI Kota Lubuk Linggau. Pelaku sudah menjadi DPO dan ditangkap saat sedang istirahat. Namun saat penangkapan di TKP terdapat tulisan Happy Birthday sehingga tim Polres sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun kepada pelaku. Spare part PT Kereta Api Indonesia KAI Kota Lubuk Linggau di Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 Kota Lubuk Linggau. Untuk pelapor PT KAI, untuk tersangka sendiri ini R ya. Mohon maaf tadi ada kekeliruan. Ini misalnya R, tersangka sendiri. Modus operandinya pada hari Rabu tanggal 6 2022 sekira jam 13.00 yang bertempat di gudang milik PT KAI Lubuk Linggau stasiun Lubuk. Diketahui pelapor dan karyawan BUMN PT KAI Lubuk Linggau bahwa dinding gudang spare part atau suku cadang yang terbuat dari kayu sudah dalam keadaan rusak pada bagian ventilasi udara serta kontak penyimpanan spare part juga sudah dalam keadaan rusak. Dilakukan pengecekan oleh pelapor dan saksi atas nama saprat terhadap barang-barang milik PT KAI. Diketahui juga telah terjadi pencurian. Untuk kerugiannya sendiri PT KAI ini yaitu 6 batang pin kenakel atau besi pengunci, puluhan baut dan dongkrak, total kerugian Rp22.745. Saudara K ini, saudara R ini sudah menjadi DPO, teman-temannya sudah masuk menjalani hukuman terlebih dahulu. Begitu kemarin kita mengetahui keberadaan saudara R ini, kebetulan
dia lagi istirahat, lagi tidur, terus kita lakukan penangkapan karena di atas tembok itu ada happy birthday. Ya, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara R ini yang Tersangka R mengaku hasil curiannya digunakan untuk bermain warnet dan membeli baju. Dan selama menjadi DPO, dirinya melarikan diri ke Palembang. belum udah berkeluarga. Belum. Terus uangnya dibuat apa? Beli baju nomor warnet. Kamu kemarin ulang tahun ya? Nah, nggak usah ketawa-ketawa. Di mana? R. Palembang. Di Palembang. Di Palembang. R. Iya. Tahu terus. Dia ini masih Gawe bingung apa? mungkin. Tidur. Tidur. Akibat perbuatannya, tersangka telah ditahan di Polres Lubuk Linggau dan dikenakan pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Regita Laura, Silampari TV. Dan nyampe 2 bulan, Polres Lubuk Linggau berhasil aman ke 66 unit kendaraan motor sama mobil. Kendaraan yang diamankan tersebut berupa kendaraan yang tidak punya dokumen asli dan ada pula yang hasil maling. Bagi masyarakat yang merasa motor atau mobilnya hilang, dapat datang dan bawa dokumen asli ke Satlantas Polres Lubuk Linggau. Polres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menyampaikan, dalam waktu 2 bulan, Polres mengamankan kendaraan yang tidak sesuai surat-suratnya. Dengan jumlah kendaraan 64 unit sepeda motor dan 2 unit mobil. Rata-rata penangkapan ini dilakukan oleh Satreskrim, Polsek, dan Satuan Lalu Lintas dengan harga yang tidak wajar. 2 bulan kita mengamankan kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya, surat-suratnya. Salah satu contoh kita mengamankan ini sebanyak 66 unit semuanya dengan rincian yaitu kendaraan roda 2 sebanyak 64, kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit. Rata-rata yang pertama kita melakukan penangkapan yang dilakukan oleh Satreskrim, oleh Polsek maupun oleh Lalu Lintas. Rata-rata mereka ada yang jual lewat medsos dengan harga yang tidak wajar, harga second. Ya. Dan informasi dari masyarakat ada kiriman kendaraan lewat ekspedisi tanpa disertai dengan dokumen-dokumen yang sah. Salah satu contoh di sini ada kendaraan plat B, ya, plat B 6857 CET. Ya. Kalau kita lihat di sini Honda mereknya, ya, kendaraannya Honda. Tetapi begitu kita lihat di data Samsat Lalu Lintas, ternyata kendaraannya Yamaha. Ya, kendaraan Yamaha ini kalau materialnya asli, tapi isinya yang semua yang kita amankan itu ada pemalsuan dokumen semuanya. Ya, pemalsuan dokumen semuanya. Dari 66 ini kita amankan semuanya. Bagi masyarakat yang mengambil silakan datang ke Polres Lubuk Linggau tentunya dengan membawa dokumen-dokumen yang sah. Menurut informasi masyarakat, kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dan asli. Kemudian Polres Lubuk Linggau melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku serta barang bukti. Kendaraan tersebut diduga berasal dari luar kota Lubuk Linggau. Selain itu, barang bukti kendaraan yang saat ini berada di Satlantas Polres Lubuk Linggau merupakan kendaraan yang fisiknya berbeda dengan surat-surat kelengkapannya, yang diduga dari hasil pidana pencurian, penggelapan, dan fidusia. Bagi masyarakat yang ingin mengambil kendaraan yang pernah hilang, dapat melihat dan mengambil langsung ke Satlantas Polres Lubuk Linggau dengan membawa persyaratan dokumen asli yang lengkap. Kembali Kapolres menyampaikan himbauan kepada masyarakat
agar jangan tergiur membeli barang yang murah dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah. Regita Laura, Silampari TV. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap akhir minggu di jam yang sama. Kumanya di bersama kru yang bergabungan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.